wasallam ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'rifi ahwalin nasi 'indallah. Jadi pas dengan ketemu adik-adik. Jadi di sini menerangkan tentang pembahasan mengetahui manajemen perbuatan manusia di sisi Allah. Gimana hari ini? Ahwal atau manajemen kita yang sangat disukai oleh Allah. Karena apa? Kehidupan kita itu di bumi intinya hablum minallah, hablum minannas. Nah, di antaranya ini ahwal nas indallah. Tetapi kalau ahwal nas indallah itu sudah pasti mencakup dengan sesuatu hubungannya dengan manusia. Di antaranya qala alaihi salatu wassalam, Kanjeng Nabi berkata, khairun nas indallahi ta'ala anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia. Ini pakai mana Jawa enggak hari ini? Bismillahirrahmanirrahim. Khairun nasi utawi bagus-bagusnya menungso indallahi indallah Gusti Allah Ta'ala iku anfa'uhum luweh manfaat-manfaati menungso linnasi kedue menungso. Kan? Perlu diketahui sesuatu yang berhubungan dengan Allah itu pasti juga berhubungan dengan manusia. Jadi jangan dikira sesuatu itu hubungannya itu kita hakikatnya kepada Allah saja, tapi kita juga bergantung dengan yang namanya manusia. Makanya ada kata Kanjeng Nabi, siapa yang syukur kepada hambanya Allah maka dia akan bersyukur kepada Allah. Begitupun sebaliknya, kalau kufur kepada hambanya Allah berarti dia kufur kepada Allah. Nah ini kita dituntut, diwajibkan. Jadi orang itu kalau kepingin manajemennya dinilai sama Allah itu A+. Kalau nilai kuliah ya itu A+ ya. Kalau pengen mempunyai nilai A+ di sisi Allah, yang mana sampai melewati pengawas ujiannya itu rokib atid. Kalau nilainya A+ itu jadi manusia harus yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Itu harus jadi yang seperti itu. Saya yakin dan 100% yakin pelajaran yang adik-adik pelajari tidak jauh dengan apa yang didahulukan oleh Kanjeng Nabi. Ya apa enggak? Pasti manajemen yang berhubungan dengan pendidikan agama Islam itu semuanya untuk keberlangsungan, untuk kemaslahatan bersama dalam masalah agama Islam. Baik nanti sampai jurusannya nanti ke dakwah ataupun apa, menjelaskan hal-hal seperti itu nggih Mas ini. Nah, maaf saya belum kuliah, tapi saya sudah S1 sarjana hukum Islam. SHI. Marhala ulang Wirboyo. Jadi SHI sarjana hilang ingatan ya. Jadi nggak usah kaget. Saya juga pernah yang namanya makalah, kalau di Ribon namanya risalah. Jadi itu namanya risalah. Jadi hampir sama, tetapi lebih tipis dari skripsi. Dalam 4 tahun hanya 1 kali saja. Dan itu saja saya nyontek teman-teman, Pak. Nggak usah kaget. Dan seperti itu. Makanya tujuan kita itu semuanya sebenarnya kalau di Indonesia itu intinya satu, menjadi orang itu harus nasionalis dan religius, harus berpendidikan sesuatu yang di bawah arahan oleh Kanjeng Nabi Muhammad. Kita ketahui bahwa dulu pahlawan-pahlawan kita seperti Jenderal Sudirman, Insinyur Soekarno, Bung Hatta atau Bung Tomo, semuanya itu religius dan nasionalis. Maka jangan sampai teman-teman menilai nasionalisnya saja. Suatu negara yang maju itu adalah negara yang di bawah kepimpinan manajemen pendidikan Islam. Makanya perlu diketahui adik-adik, kemajuan Indonesia pada zaman dahulu dengan zaman sekarang maju yang mana? Kalau di segi dari peradaban mungkin dulu kalah jauh. Tetapi segi kemajuan orang-orang pandangan orang di internasional itu diantaranya Insinyur Soekarno. Beliau itu nggak cuma nasionalis saja, tapi juga religius. Namanya sholat malam nggak pernah tertinggal. Itu Bapak
Soekarno, bapak bangsa. Makanya ketika di kuliah, seumpama kita mempelajari ekonomi, itu jangan ekonominya saja, tapi harus yang berasaskan agama Islam. Misalnya pelajari cuma ekonominya saja, akhirnya yang timbul cuma korupsi. Gini pembuatan. Kalau andai kan sampai belajar agama, takut kalau namanya korupsi itu haram, maka negara ini nggak mungkin banyak yang korupsi. Tapi kesalahannya ketika belajar itu cuma ekonominya saja, ketika unsur apa yang dibawakan dengan itu dilupakan, maka semakin lama semakin hancur. Nah, ini harus dipertahankan tentang masalah manajemen pendidikan agama Islam. Makanya semuanya itu suatu negara itu kalau masih berpegang teguh pada Al-Quran dan Al-Hadis, pasti bukan mungkin lagi, pasti agama itu akan selamat. Makanya ketika negara seorang pemimpin kok situ pemimpinnya baik, maka masyarakatnya akan baik. Tapi kalau pemimpinnya rusak, masyarakat juga akan ikut rusak. Nah, mari sama-sama kita merangkul jadi orang yang nasionalis dan religius, mengamalkan apa yang didahulukan Kanjeng Nabi, khairun nas anfa'uhum linnas. Makanya salah satunya kita belajar seperti ini. Andaikan di rumah ada apapun tentang masalah yang bersandingan dengan sosial, kita ikutin saja. Karena ini apa? Salah satu dari kita amalnya kita untuk sendiko dawu kepada dawuhnya Nabi, yaitu khairun nas anfa'uhum linnas tersebut. Kemudian seterusnya wasyaruhum tawiluh oleh nas indallahi ta'ala ing dalam mungkin Gusti Allah Ta'ala iku man wong tola kang dawa apa umure man wasahalan Allah apa amaluhu amalin man. Kemudian kebalikan dari khairun nas, kebalikan dari sebaik-baiknya manusia, yaitu sejelek-jeleknya manusia. Itu orang yang bagaimana orang yang jelek di sisi Allah itu, yaitu orang yang dikasih umurnya panjang dan juga perbuatannya juga jelek. Dikai umur dawa tetapi nggak iso gunakno sing bagus. Seumpama dijarang bukan yang takmir masjid, kalau dalam masalah manajemen pendidikan kemasjidan, ono jenenge takmir masjid. Dijak konco-koncone ayo ya bodoh-bodoh rembukan remaja kafe tentang masalah kemajuan masjid, tentang kemajuan masalah agama Islam bareng-bareng, nggak mau ngomong kalau badine ngenteni orang ceperan duit baru gelem ngomong. Ini bukan manajemen agama Islam. Makanya adik-adik, ada apapun, ada uang apa enggak, yakin intan surullah yang surkum maifabit agamakum. Jikalau kalian menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kalian. Maifabit agamakum, dan jejak kalian itu akan ditetapkan. Mau nggak mau sampean bayangkan ya, apalagi zaman tambah akhir. Semuanya itu baik ngaji ataupun syariat itu sekarang itu sudah banyak dijadikan bisnis agama. Percaya apa enggak? Nah, perlu ditelusuri lagi. Karena telusuri jadikan PR manajemen pendidikan agama Islam. Kebanyakan mana sekarang masjid yang lillahi ta'ala dengan masjid yang beberapa ada bayaran penetapannya. Soalnya kok kebanyakan saya lihat masjid sing gak bayaran yang mesti kosong. Contohnya Masjid Rahmatan Wassalaman. Kenapa? Nggak ada yang dibayar. Kalau semua masjid itu coba sampean, masjid itu rame-rame terus imami teratur, itu kadang-kadang masjid rata-rata yang berbayar. Dan ini ya kekeliruan yang perlu dibenarkan. Jangan benar yang harus dikelirukan. Mungkin ini sudah benar, nanti sampean nalai nyumbang suruh ngasih takmir yang Pak Lili nanti sampean kasih uang, akhirnya Pak Lili nggak nilai darah lagi, Pak Lili fulus nilainya seperti itu. Nah ini harus benar-benar teliti. Jangan sampai teman-teman itu menjadi orang yang istilahnya itu pengen dihargai,
biar Allah saja yang menghargai. Karena apa? Karena harga di dunia ini. Karena sesuatu yang harga di dunia ini sampai bikin akhirat nggak ada harganya. Contohnya gini, mungkin dari adik-adik atau siapa saja, salah satunya adalah orang-orang yang menghafal Al-Quran. Saat-saat ini itu lagi booming-boomingnya orang yang hafal Al-Quran. Kalian tahu prospek di luar Jawa 1 bulan itu bisa ngimami terawih itu biasa sampai 12 juta 15 juta. Kalau bayarannya sampai 0 orang apa ini? Prospek orang hafid saja itu 1 bulan bisa menghasilkan 15 juta. Belum nanti itu Idul Fitrinya. Ini prospek bisnis agama yang menguntungkan. Andai kan kita jual beli syariatnya dapatnya itu saja. Guru budal pengen imami terawih tapi sih ini bayaran. Nah, dan pesantren akan dapatnya itu saja. Tetapi sampai yakinkan, wis aku posan ini tak ngimami rahmatan masalah naik. Ning kono gak ono bayarane, gak ono makmume. Akhirnya salah dewi, ya kan? Akhirnya salah dewi. Billahi ta'ala. Nah, itu beda. Nanti sampai terlihatnya itu bukan sistematis pada waktu itu saja, tetapi berangsur-angsur. Kehidupan sampai apakah lebih bahagia apa enggaknya, seterusnya. Jadi kita langsung, pikir itu 15 juta, ayat dimungkin, paling itu tok sebentar. Tetapi kalau orang sudah lillahi ta'ala, nggak usah bingung, nggak usah bimbang, yakin kepada dahulunya Allah. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Nah, ini saya ingatkan khususnya pada diri saya sendiri. Jangan sampai yang namanya syariat agama Islam itu diperjualbelikan. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila. Mungkin adik-adik mungkin adik-adik belum banyak tahu tentang masalah bisnis syariat yang ada. Saya itu pernah tahu, pernah diomongi dijak niku bisnis para imam khotib atau para pendakwah. Jadi ada job-jobnya. Wah, pakai tuh banyak ini kira cekeran nih 500, 600 banyak seperti itu. Kalau saya ini itu harus dihindari benar-benar. Khataman Al-Quran online itu khataman Al-Quran online 1 jusnya itu harganya 200.000. 1 jusnya dari 200.000. Berarti 200 kali 30 berapa? 6 juta ya? 6 juta. Bayangkan mau Quran harganya 6 juta. Nah, ini nggak usah terbuai dengan yang namanya dunia. Eman-eman nanti sampai di akhirat protes nang Gusti Allah. Apa jeguran rokok lho Gusti, jenengan kula niki teng dunia niku seneng maca Quran, seneng melu khataman online. Lah, seneng melu khataman online. Lah kok aku sing senengane khataman online ini kok iso jenengan lebono neraka niku pripun? Lho, amalmu berarti timbangannya amalmu. Mizannya itu dilihat apakah masuk kategori perbuatan baik apa enggak. Pasti enggak masuk. Perbuatan jelek enggak masuk, perbuatan baik enggak masuk. Lah tadi kula kan seneng maos dawuhe jenengan, kalam-kalamnya jenengan. Iya, kan bener seneng maca Quran, tapi tak bayari to. Khatamanmu 30 juz 6 juta wis mari to cash nang donya. Terus pangeran diomongi ngono sampean. Makanya ada cerita tiga sahabat yang ahli perang, ahli apa saja di situ, akhirnya sing asli mlebu surga malah mlebu neraka. Hati-hati. Makanya yakin saja. Saya itu benar-benar yakin ketika ada, kalau sampai ngertos lembaran Al-Mihrab, lembaran buletin apa namanya ini? Buletin setiap hari Jumat seminggu sekali. Itu manfaatnya besar sekali. Itu beliau dakwaannya itu nol lillahi ta'ala, nggak ada, semuanya disuruh nyebarin, tetapi nggak ada spesial pun bayaran yang didapatkan. Tetapi beliau nggak ada utamanya, rumah, mobil, haji, putra putri yang baik itu semuanya itu lillahi ta'ala, nggak ada yang beli kan. Rumahnya Gus Bari itu ya, rumah atau apapun itu ketika saya sontok beliau itu
nggak ada yang beli, semuanya moro-moro toko dewe, material datang sendiri. Kenapa? Prinsipnya cuma intan surupol yang suku mawifabit agamakum. Makanya ketika di manajemen pendidikan Islam, jangan nomor satu itu proposal uang yang didahulukan ya. Istilahnya nomor satu itu harus diutamakan ikhlas lillahi ta'ala. Seperti itu seharusnya. Jangan uang. Nah itu yang parah ya itu yang menjadikan Indonesia semakin anjlok. Karena tujuan utama cuma uang saja. Hati-hati, ini masalah agama Islam, bukan agama selain Islam. Mungkin agama lain pun seperti itu. Makanya kita berlomba-lomba itu jangan sampai banyak-banyakan harta. Nggak usah nurutin gengsi. Saya yakin mbak-mbak itu skincare-nya itu menang-menangan mungkin. Apalagi sekarang banyak-banyak penjual online skincare. Nanti rebutan. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Wa khairuhum man talla umruhu wa hasuna amaluhu. Dan lebih bagus-bagusnya waktu mutale api-api nas iku man wong tola kang dawa apa umure man wa hasuna lan bagus apa amaluhu amale man. Mungkin teman-teman sudah paham. Jadi juga sebagai manusia tingkatan selanjutnya yaitu wong sing dikai umure dawa tapi sering atau diperbanyak untuk berbuat kebaikan. Wa bughatun nasillallah man akala wahdahu wa man ardahu wa daraba abdahu wa akramal hina wa hadal fakir. Wa bughatun nas utawi luweh den pendulu-pendule nungso ilallah maring Gusti Allah iku man wong akala kang mangan sapa man wahdahu hale ijene man. Nah iki faham obatan man akala wahdahu niki. Nanti mangan dhewe wareg dhewe. Tapi saya yakin para mahasiswa itu jenenge wareg bareng luwe bareng. Nek kontrakan kan kode-kode dhewe sepeda ya didol bareng. Saya pengalaman hidup di kontrakan ini. Sudah saya ikutin alur-alur di IAIN, ikut keluarga saya di sana itu. Waman arafdahu dan dia waman alanya jasa waman arafdahu ing awaiman. Jadi gak seneng nguwei. Nah ini harus jadikan prinsip juga. Jadi wong sing ngekek sing seneng ngekeki aja sing seneng njaluk proposal. Kalau bisa agama Islam yang kuat itu agama Islam itu yang suka memberi, bukan agama Islam yang meminta-minta. Seperti itu. Kalau bisa. Kalau kita bekerja sama demi persatuan agama Islam, insya Allah kita yakin Allah pasti membantu kita. Makanya ini saya dapat cerita dari Bapak Ririn, cerita dari negeri tetangga, negeri jiran, Malaysia. Ya Pak Ririn ya. Di sana Malaysia itu nggak suka membangun masjid gede-gedean, nggak suka membangun masjid gede-gedean. Coba lihat nah Indonesia, gede-gede masjid-masjid itu. Tapi di sana meskipun nggak dibangun masjidnya gede-gedean, tapi apa? Mendirikan koperasi, bukan koperasi istilahnya, itu ya, warung yang mana di situ disediakan alat-alat kebutuhan sehari-hari, kebutuhan pokok sehari-hari disediakan dan tidak dipungut biaya apapun di sana itu di Malaysia. Jadi masjidmu benar masjidnya sederhana, tapi di sana itu dibangun sebuah toko yang mana siapapun yang pokoknya bentuknya jenisnya itu manusia. Perlu dicatat, kalau kucing mungkin diubrak, kalau masih manusia mungkin terserah mau ngambil apa tidak. Baik yang ngambil itu non muslim ataupun muslim, gratis tinggal ngambil saja. Dan di situ disediakan pokoknya uang-uang dari infak di masjid itu. Jadi uangnya itu nggak digombang gede-gedean, tetapi apa tujuannya? Untuk mesejahterakan masyarakat di sekitarnya. Kita flashback dulu ke zamannya Nabi. Dulu zamannya Nabi yang namanya Baitul Mal itu siapa saja itu nggak mungkin ada yang kelaparan, pasti enak. Nah sekarang di Indonesia yang uangnya seperti diinfak itu dibangun masjid gede-gedean. Akhirnya sing awalnya menghadiri ikhlas dikai tarik bayaran.
Akhirnya yang pengen ibadah, pengen azan dilarang. Nah ini sudah banyak kejadian ini di Indonesia. Sing aslinya wong kepengen azan, berhubung ning masjid itu sudah menetapkan muadzin, akhirnya nggak boleh azan. Otomatis kita menjegal seseorang untuk melakukan kebaikan. Nah ini harus diperhatikan teman-teman. Gimana kita menjadikan masjid itu difungsikan sebagai fungsi utama seperti zamannya Nabi dulu. Sampai di sini masih bisa kumpulan seperti ini. Coba zamannya Masjid Agung Kediri diubrak sampean. Gitu mau boten? Musafir saja, musafir atau anak jalanan, ibu musafir. Nah, itu musafir, anak jalanan paling ngerti sinetron ya ini, anak jalanan. Ada ya? Karena ada kan, makanya kalau anak santri namanya film Ibu Sabil, anak jalanan. Nah itu kalau sekarang sampai delok ketika jalan jauh pengen istirahat di dalam masjid, bisa apa enggak? Nggak bisa. Kita bisa melakukan Nabi tidur atau apapun di dalam masjid itu semuanya nggak apa-apa. Sekarang kita di Indonesia makanya sangat antara agama dengan sosial itu sangat ada sekatnya. Nanti timbulnya seperti apa kalau di Turki ini? Sekularisme timbulnya, pemisah antara kehidupan sosial dan agama. Ya kan? Di Indonesia kita mau mengadakan apapun di masjid itu pasti seringnya dilarang kalau tidak ada nilai-nilai ibadahnya. Kalau di sini Rahmatan wa Salaman open house, ya Pak ya, selalu buka tanpa tarif, gratis, listriknya gratis ya Pak ya, semuanya alhamdulillah masih ada masjid seperti ini di Indonesia. Makanya teman-teman itu kira-kira gimana? Apa yang dikatakan salah satunya Abu Yasyakur, mungkin Pak ini. Abu Yasyakur apa? Abu Yasyakur. Itu fungsi masjid itu jangan dijadikan cuma sholat saja. Ya, kegiatan seperti ini harus dilakukan di masjid supaya apa? Tidak terjadi seperti di Turki kejadian perang antara bukan perang ya Pak ya? Sekularisme itu jadi tenggang antara kegiatan sosial dengan kegiatan agama. Ini perlu adik-adik itu bisa mengubah kebiasaan masjid yang ada di Indonesia. Gimana manajemennya supaya mungkin banyak rata-rata alasan kenapa masjid tutup. Satu, karena wedi kota infake hilang. Tapi mahasiswa iso manajemen duit itu mau iso online. Sekarang kan ada IT, ya Pak ya? Ada IT, ada aplikasi. Orang bayar toko Shopee Pay dia iso mlebu kalian masjid. Ya harus seperti itu karena sekarang itu semuanya serba menggunakan teknologi. Madrasah di Lirboyo pun yang kehidupannya salah itu absensi semuanya pakai aplikasi. Nah sampai ini yang bagian manajemen PR mahasiswa yang jurusannya manajemen agama Islam, ya pendidikan agama Islam harus buat seperti itu. Gimana supaya masjid itu mindset untuk kalian kotak infak masjid biar tidak hilang atau peralatan ataupun selainnya itu biar buat sampai semuanya. Kita bahas gimana masjid itu supaya di Indonesia tidak timbul sekularisme seperti itu. Ya Pak adik-adik. Nah, mau pergi semester 1 ini aku ke semester 8 semester 9 kalau saya ini. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi mana lagi? Oh ya, wadoroba mana araf dahu, wadoroba abadahu. Jadi mungkin sekarang tidak ada yang namanya perbudakan, jadi kita lanjut. Wakroma al-ghina. Nah ini yang sering terjadi. Jadi orang itu makroma lan mulia alisaman al-ghina yang sugi. Jadi ketika temannya itu kaya diakrabi. Kalau selevel diakrabi, tapi kalau temannya fakir itu dijauhi. Ya ini yang perlu dihapus di Indonesia ini. Jadi semuanya nggak ada perbedaan. Intinya di Indonesia itu atau di semuanya dunia itu kalau bisa inna akramakum indallahi atqakum. Jadi yang dicari itu ketakwaan kepada Allah, bukan masalah pangkat, harta ataupun jabatan. Ini sangat tidak dianjurkan oleh Kanjeng Nabi. Angel mlebu surga ini.
Nah ini kejadian seperti ini pernah terjadi di Gresik. Mungkin ada yang paham, kalau daerah dukun nggak tahu. Jadi Akrama Al-Ghina, jadi dulu itu salah satunya orang itu punya bisnis yang sangat besar sekali, tambahnya wakil. Cara zaman biyen kuwi nggak ada yang punya Mercy, dia sudah punya Mercy sendiri tadi. Sang Gresik, nggak ada yang punya Mercy selain dia punya Mercy. Haji setiap tahun, haji itu sampai bisa setiap tahun. Rumahnya itu kalau dibilang hari dari kita masuk gang itu sampai sini. Jadi mungkin yang tahu daerah Senayan. Jadi sangat jauh besar sekali dari sana masuk tadi sampai ke sini. Jadi rumahnya itu ngubengi pasar. Lah itu Pak, punya tambah ketika istilahnya itu iwain mati, open-openan mati, bandeng atau urang, itu diambil orang miskin itu nggak mau, nggak diperbolehkan. Suruh buang, gak jual di sana ini tenanan. Padahal mati sudah dibuang, Pak, sudah dibuang. Kalau mati ditambah mungkin diambil, nggak boleh maklum. Itu sudah dibuang. Keadaannya ikan-ikan yang sudah busuk itu dibuang, diambil orang-orang yang miskin mungkin ya. Itu tidak diperbolehkan. Saking mulai jijike delok wong melarat. Karena aku bilang kita ini akhirnya sekarang gimana? Rumahnya itu nggak ada yang beli, kosong kelompok, anaknya semuanya pada mati. Akhirnya tinggal kenangan saja rumahnya itu. Saya menghuni makhluk halus, bidoaim gitu. Nah seperti itu. Jadi nggak ada penghuninya. Besar sekali rumahnya. Kalau hari ini mungkin berminat bisa hubungi saya. Jual murah atau gratisan? Oh, kalau itu nggak tahu hari ini. Ya seperti itu. Berarti teman-temannya itu semuanya itu jabatan. Jadi kalau setiap mau haji itu rombongan bis itu tertata di sana hari ini. Zaman dulu hari ini. Masih saya belum lahir ini, nggak tahu jam berapa. Ini sangat kaya sekali. Nah ini sangat tidak dianjurkan kajian. Makanya ketika ada Walimatul Urus, di situ Kanjeng Nabi ketika sampean umum mau sampean kaya diundang, tetapi temennya yang miskin dan diundang sampean hukumnya haram untuk menghadiri walimah tersebut. Ketika ada orang yang fakir nggak mau, nggak diperbolehkan masuk, itu hukumnya haram. Hadiri sampean walimah resepsi ini koncone, ngomong koncone sugih pejabat, anak presiden. Nah itu sih diundang sugih-sugih tok sing larat itu gak diundang. Ini hukumnya diperbolehkan untuk menghadiri. Karena apa? Semuanya rata, manusia itu semuanya sama. Yang bisa menilai cuma Allah saja. Musim saja wahana fakir, wahana lan ngeremehake utawa ngino ngerendahake sokoman al fakir yang fakir seperti tadi nggak jauh beda. Jadi itu tadi sesuatu yang bisa menyebabkan bahwa nas ilallah, bisa menyebabkan kemurkaan Allah kepada manusia. Kemudian selanjutnya wasyaru minhu, wasyaru tawilu ala minhu saking man abghadun nas iku man wong asal tak urip sapa man fil harami ing dalem perkara kang haram wa mata lan mati sapa man fil harami ing dalem perkara kang haram. Tadi itu sudah menyebabkan kemurkaan Allah. Dan ini bisa lebih jelek lagi dari kemurkaan tersebut, yaitu seseorang yang hidup dalam masalah perkara yang haram wa mata, dan dia berlanjut sampai mati masih bergelimangan harta yang haram. Nauzubillah min dzalik, sangat sulit. Kuncinya manusia sebenarnya gimana sih kalau kita untuk menjauhi perbuatan tersebut? Itu egois tak neriman. Manusia kadang-kadang itu sukanya itu yang berlebih, terus nggak ada cukupnya. Standarnya itu nggak ada. Pengen itu sedikit jalur mana. Akhirnya ini gak keturutan, gak kesampaian. Akhirnya segala cara dilakukan. Ini kalau saya bahas, sebenarnya ini tadi sudah saya bahas itu kalau sebabnya rusaknya laki-laki diantara gara-gara wanita. Makanya sing lanang-lanang hati-hati, sing lanang sing tatake kan. Dilanang sing gentle. Ini laki-laki nih kalau di dalam kitab Qurratul Uyun ini nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kita lanjutkan ini sangat calon-calon ibu semuanya.
Dalam kitab Qurratul Uyun, nah di situ itu tata kerama masalah pernikahan. Nah, di antaranya itu Kanjeng Nabi menjelaskan kerusakan orang laki-laki itu diantaranya disebabkan oleh perempuan yang mana dia meminta apa yang tidak dikuasai atau yang apa yang tidak dimampukan oleh suaminya. Jadi mas, tahu tonggone bisa tuku minum, kini sepeda ini aspalnya. Prima. Kayak mas, tonggone lo, wis dhewe mobil, kini ke modal. Nah ini mas, kalau lelaki sudah hubnya ke wanita itu, kalau orang sudah hub itu sudah buta, sudah tuli, itu hadisnya Kanjeng Nabi ya. Kalau sampai dari wanita sudah dicintai oleh seorang laki-laki, maka jangan pernah kau dustai. Iya. Paham ya? Nah, ini dalam kata-kata cinta itu adalah nikah. Gitu. Saya tidak menyuruh untuk pacaran. Kalau pacaran sampai dustai terserah. Saya suruh malah biar kapok yang namanya orang pacaran. Pacaran itu nggak ada. Pacaran itu hanya nikah itu saja. Nah, makanya kalau belum nikah masih pacaran sampai dustai nggak apa-apa. Saya anjurkan biar kapok sekalian kalian. Seperti itu. Nah, jangan seperti itu. Jadi ketika nggak waktunya ini Pak. Jadi belum waktunya sebenarnya. Jadi nggak usah dilanjutkan saja. Tapi intinya tadi kita meminta sesuatu pada seseorang itu sesuai kadar kekuatannya. Jangan terlalu berlebihan. Apalagi seorang laki-laki itu banyak pikirannya seperti itu. Kalau wanita banyak apanya saya nggak tahu, banyak skincare-nya mungkin ya. Skincare Itu sering buka online ya Pak, ke Shopee ya. Bismillahirrahmanirrahim, kita lanjutkan. Tadi perlu diingat ya, man asya fil haram wa mata fil haram. Jangan sampai kehidupan kita itu dipenuhi dengan harta-harta yang haram. Karena akibatnya apa? Bukan kepada diri kita sendiri, tetapi sampai anak turun kita. Itu akibatnya fatal. Makanya ketika kita sering memberi makan asupan kepada keluarga kita, kepada anak kita, suatu perkara yang haram dimasukkan kepada perut mereka, maka jangan harap mereka menjadi waladun solehon atau waladatun solehatun. Jangan harap, tidak akan pernah terjadi. Perkara haram itu sangat menghambat sekali tentang kesadaran ataupun karakter manusia pada hakikinya, pada fitrahnya. Kalau manusia sebenarnya awalnya itu baik, fitrahnya manusia suci, berhubung sering dikain najis perkara yang haram, untuk menjadi suci lagi itu sangat sulit. Makanya jauhi perkara yang haram. Gak punya uang, jangan nyolong, hutang saja, seperti itu. Jangan sampai perkara yang sangat diharamkan itu dilakukan. Karena perkara haram, contohnya itu dari Sunan Kalijogo, jangan sampai molimo di antara maling, madon atau apa. Kenapa? Sekali sampai mencoba-coba, sing dipesen Sunan Kalijogo, gitu, molimo itu. Sunan Ampel, molimo itu sekali coba, maka sampai akan kebagian. Contohnya mabuk, nyolong, sampai sekali coba saja itu akan kebagian. Maka jauhi perkara-perkara yang seperti itu. Wa asyaimin human tola umruhu wa sa'afin luhu. Dan lebih jelek-jeleknya lagi yaitu orang yang panjang umurnya dan jelek perbuatannya. Langsung saja. Wala yatubu amma nahahullahu ta'ala anhu wa huwa yatma'u fi maghfiratihi. Dan sejelek-jeleknya manusia, sejeleknya lagi dari tadi, itu orang yang jelek perbuatannya, panjang umurnya, dan juga apa? Dia tidak mau bertaubat dari apa yang dilarang oleh Allah. Wa huwa yatma'u fi maghfiratihi, tetapi dia tomak atau ngarep-ngarep maghfirah pangeran. Lah piye apa yang kayak ngampunan. Dan dia bertobat saja tidak mau. Makanya kita sekali bermaksiat kita harus membiasakan spontan untuk beristighfar, untuk bertobat. Paling enggak ilmu Allah ini sing tak lakoni itu adalah perkara yang haram. Karena hubungannya perkara yang haram itu hubungannya adalah ke hati. Dan hati kita sudah mati,
Jangan harap pikiran kita itu menuju untuk kebaikan. Pasti sing digoleki perkara sing elek terus. Itu kalau hati kita sudah mati. Kita lagi, waktunya sangat sedikit. Wa asyallu minhum adzara sadaqah li akhi muslim wa yadbiru lahu khilafah. Dan lebih jeleknya lagi, itu iku wong adzara kang nampakake sapa man as-sadaqah ta sadaqah li akhi maris man al muslimi kang muslim seneng pamer sedekah. Oh, ya toh aku iki sedekah masjid sakmene juta, sakmene sak juta. Yang juta perang juta, sering ditambah-tambahkan. Oh itu biru lahu khilafah. Tapi ketika dia berada di belakang, tak pernah kerungu wong itu punya niat yang lain. Tak belum sodako ketika tidak dilihat orang lain. Jadi ketika dijalui door to door mau ngekei, tapi di masjid pengen diumumno. Bapak Hajar Sodikin, sodako jariah sebanyak 1 miliar. Nah, ini harus dihindari. Kalau bisa itu lillahi ta'ala. Seperti itu hari ini ya. Lillahi ta'ala. Biasanya kata-katanya hamba Allah. Sekarang itu mungkin jarang kalau menyebutkan nama langsung, malu. Tetapi semuanya itu ketahuan dari keluarga-keluarganya padahal. Wa asy'aru minhu man dhahaba awwal umrihi ghaflatun wa akhirahu kasalun an ta'atillahi ta'ala. Dan lebih jeleknya lagi itu adalah orang yang awal kehidupannya itu selalu lupa kepada Allah dan ke akhir hidupnya itu selalu bermalas-malasan untuk taat kepada Allah. Ini lebih jelek yang paling akhir. Jadi miskin nom-nomane ku lali. Biasanya kan arek santai iki nom-noman, ayo seneng-seneng dhisik. Kok wis tuwek baru sadar. Lan lagi sampai tuwek wa akhiruhu akhir umur tasalun, males. Ini apa? Alhamdulillah minta apa yang kita bawa besok. Kita lihat orang-orang alim, para ulama itu semakin alim, semakin banyak santrinya. Itu padahal kalau kita lihat, kita presentasikan Masyair Lirboy contohnya. Masyair Lirboy itu santrinya 30.000 lebih. Bayangkan setiap hari didoakan oleh santrinya 30.000. Dan apa? Beliau tambah merasa takut kepada Allah. Lah kita sehingga punya santri, kandung yayasan, kita sudah sombong, hidup seenaknya sendiri. Itu harus kita pikir. Kita bayangkan orang alim yang begitu banyak santrinya itu masih takut kepada Allah. Lah kita orang biasa, enak-enakan. Seharusnya kita adalah orang yang lebih takut daripada beliau-beliau. Contohnya paling simpel, kita ceritanya Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi sampai diomongi karo sahabat ini, wahai Kanjeng Nabi, jenengan wis karo pangeran dijamin swarga, nyapa ke istighfar wae. Akhirnya apa? Ya saya ini masih banyak dosa, perlu untuk beristighfar, mendapatkan ampunan dari Allah, menjadikan saya ini adalah kekasih Allah. Alhamdulillah, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini yang dapat saya sampaikan karena terbatasnya waktu. Mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.